Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Osela Klau dengan NPM 33240115 UTS Geologi Intervertebrata. Nah, di sini ada yang pertama itu ada film protozoa. Ciri umumnya hewan bersel satu atau uniseluler, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel, ukuran mikroskopis, dapat dilihat dengan mikroskop. Habitatnya air tawar, air laut, tanah lembab, atau hidup parasit di dalam tubuh organisme lain. Yang berikut itu ada ciri khusus. Bergerak menggunakan alat gerak khusus seperti pseudopodia atau kaki semu, flagela atau bulu cambuk, silia, rambut getar, memiliki vakuola kontraktir untuk mengatur keseimbangan air tubuh. Bentuk tubuh ada yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Dan yang berikut itu ada struktur tubuh. Yang pertama, membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga inti sel, yang keempat itu vakuola makanan, tempat mencerna makanan, yang kedua vakuola kontraktir, mengeluarkan kelebihan air. Yang berikut itu ada pembagian kelas dan contoh. Yang pertama, Rhizopoda bergerak dengan kaki semu. Yang kedua, Flagellata memiliki bulu cambuk. Yang ketiga, Ciliata tubuh dilapisi silia. Sporazoa tidak memiliki alat gerak hidup parasit. Yang berikut itu cara reproduksi. Aseksualnya itu seperti membelah diri, membentuk tunas. Secara seksual seperti konjugasi, pertukaran materi genetik antar dua individu, sigmagami, penggabungan dua sel gamet. Yang berikut itu ada peranan. Yang pertama itu menguntungkan. Itu sebagai fitoplankton dan zooplankton merupakan dasar rantai makanan di air. Sedangkan merugikannya itu seperti menyebabkannya berbagai penyakit mematikan seperti Plasmodium, malaria, dan Entamoeba stolithica itu disentri amoeba. Yang kedua itu ada Phylum Porifera. Ciri umumnya itu yang pertama, hewan multiseluler, banyak sel, tubuh memiliki banyak pori-pori atau lubang kecil, tingkatan organisme sel atau belum memiliki jaringan sel sejati. Yang berikut ada ciri khusus. Yang pertama itu memiliki sistem saluran air, masuknya melalui ostium dan keluar melalui osculum. Memiliki kerangka tubuh berupa spikula atau tulang keras atau seraspogin. Yang berikut itu ada struktur tubuh. Yang pertama itu ada ostium, itu seperti lubang-lubang kecil tempat masuknya air. Yang kedua itu ada osculum, lubang besar tempat keluarnya air. Yang ketiga spogocele, rongga tubuh utama. Yang berikut koanosit, sel berflagela yang berfungsi menggerakkan air dan menyaring makanan. Sedangkan amoebosit, sel yang bergerak bebas berfungsi membentuk spikula dan menyimpan makanan. Dan yang terakhir itu ada epidermis, lapisan sel terluar. Pembagian kelas dan contoh yang pertama itu Calcarea terbuat dari zat kapur. Yang kedua Hexatinellida terbuat dari zat gersik. Demospongiae terbuat dari spogin. Cara reproduksinya aseksual seperti tunas dan fragmentasi. Sedangkan seksualnya itu terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma di dalam air menghasilkan larva berflagela. Yang ketiga itu ada Phylum Coelenterata. Ciri umumnya itu
Yang pertama, tubuh berunggah, hewan ploblastik. Yang ketiga itu sebagian besar hidup di laut, sedikit di air tawar. Ciri khususnya itu yang pertama memiliki nematoksis, yang kedua memiliki dua bentuk morfologi seperti polip, bentuk seperti tabung, hidup menetap, mulut menghadap ke atas. Sedangkan medusa bentuk seperti payung atau tombak, hidup bebas berenang, mulut menghadap ke bawah. Struktur tubuhnya ya, yang pertama ektoderma lapisan terluar, endoderma lapisan terdalam, mesoglea jaringan seperti jeli di antara lapisan, tentakel alat untuk menangkap makanan, sigophonoglif lubang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Yang berikut itu ada pembagian kelas dan contoh. Yang pertama itu hydrozoa terdapat berbentuk polip atau medusa. Scyphozoa dominan berbentuk medusa, Anthozoa hanya berbentuk polip, dan cara reproduksi secara aseksual dengan cara membentuk tunas, sedangkan seksual dengan cara pembuahan sel telur dan sel sperma. Yang berikut ada fase. Yang pertama itu fase polip berkembang biak secara aseksual, fase medusa berkembang biak secara seksual. Peranannya yang pertama menguntungkan seperti terumbu karang membentuk ekosistem penting sebagai tempat tinggal, tempat bertelur dan mencari makanan bagi ikan-ikan di laut. Yang kedua, melindungi pantai dari hempasan ombak dan mencegah abrasi. Yang ketiga, beberapa jenis seperti anemon laut dijadikan hiasan akuarium. Sekian dan terima kasih.